perkenalkan nama saya Adrianus Ronaldi Amabida dengan NIM 1903842202030. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang keterampilan dasar mengajar, di mana ini sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran. Nah, untuk siswa dan siswinya sendiri saya ambil dari SMA Negeri 10 Batam, kelas 10 IPA 1, di mana terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Dan untuk materinya sendiri saya ambil materi trigonometri kelas 10 semester genap. Dan sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwasannya di dalam video nanti akan ada pemotongan-pemotongan video, di mana ini bertujuan sebagai suatu syarat untuk memaksimumkan waktu. Dan jikalau kawan-kawan hendak melihat materinya, saya akan memberikan materinya di bawah link deskripsi ini. Nah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung saja memasuki. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Apa kamu aus dari situlah. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu perbandingan trigonometri. Sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah udah pernah belajar tentang trigonometri? Sudah ya? Sudah, Kak, tapi belum paham. Oke. Pada awal ini kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi terdapat segitiga siku-siku yang kawan-kawan bisa lihat di screen share ini, yang mana pada sudut tumpulnya itu ada gamma, dan sudut berikutnya itu ada alfa, dan sudut lancipnya itu ada beta. Berikutnya, untuk panjang sisi-sisi suatu segitiga. Panjang sisi hadapan sudut alfa yang ini yaitu dinamakan A. Panjang sisi berhadapan sudut beta yaitu dinamakan B, dan sisi berhadapan sudut gamma yaitu dinamakan sudut C, dinamakan garis C. Dan dari panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku mempunyai hubungan yang dimana pasti kawan-kawan pernah pelajari, pernah tahu Pythagoras. Jadi berikutnya, dimana jikalau kita mencari suatu garis, mencari luas dari segitiga tersebut, jikalau di salah satu sisinya nggak ada, kita pakai rumus ini. Berikutnya, untuk besar sudut pada segitiga, terutama siku-siku, itu jumlah ketiga sudutnya adalah sama dengan 180 derajat, di mana di sudut tumpulnya itu 90 derajat, yang ini, yang di sudut C atau sudut gamma ini, dan yang di sudut alfanya ini 60 derajat, dan di sudut betanya ini, sudut lancip, itu 30 derajat. Kita masuk ke perbandingan pada sisi-sisi segitiga.
Ini gambar yang sebelumnya tadi. Untuk sin beta, yaitu depan per miring sama dengan, kita lihat sudutnya beta, jadi kita lihat depannya, ini depannya, B ini depan, C ini miring, dan ini samping. Jadi sin beta sama dengan depan per miring sama dengan B per C. Berikutnya cos beta sama dengan samping per miring sama dengan A per C. Jadi samping per miring. Berikutnya itu tan beta sama dengan depan per samping. Ini depan per samping, itu B per A. Dan berikutnya kotangan beta, yaitu samping per depan. Jadi kita lihat sudut yang ditunjukkan. Ini yang sekarang didemonstrasikan itu sudut beta, jadi kita fokus ke sudut betanya. Berikutnya itu sekan beta sama dengan miring per samping sama dengan C per A. Jadi ini miring per samping. Berikutnya kosekan beta sama dengan miring per depan sama dengan C per B. Oke. Berikutnya itu dari perbandingan yang di atas, yang dari sin beta hingga kosekan beta, kita dapat peroleh rumus. Yang pertama itu kotangan beta sama dengan tan beta. Ini dapatnya dari mana? Sebentar. Jadi kotangan beta sama dengan 1 per tan beta. Jadi kotangan beta yang kita ketahui tadi itu A per B kan? Per B sama dengan 1 per, kalau di tan beta yaitu B per A. Kemudian apakah terlihat jelas gambarnya atau kurang dekat? Jelas, Kak. Oke. A per B sama dengan, jadi ini kita kalikan. Jadi 1 per 1 kali, karena dikalikan jadi yang di bawah penyebut jadi ke atas. A per B. Jadi sama dengan A, B sama dengan A per B. Jadi terbukti dia. Jadi kotangan B sama dengan 1 per tan B. Jadi ini bisa aja kalau ditanyakan tan B, ini yang ke sana gitu. Berikutnya sekan beta sama dengan 1 per cos beta. Jadi sekan tadi yang kita ketahui yaitu C per A. Kemudian satu kurang lebih sama cara kita membuktikan kalau dia benar, itu sama seperti cara yang kotangan B tadi. Kotangan beta tadi, cos beta itu A per C. Jadi C per A sama dengan 1 per
1 kali C per A. Oh, tintanya udah itu. Jadi dia terbukti C per A sama dengan C per A. Jadi berikutnya kosekan beta itu 1 sama dengan 1 per sin beta. Itu mungkin kawan-kawan mau coba sendiri, mengikuti arahan yang tadi, boleh. Dan untuk soal yang kedua, sekan pi per 6 tambah kotangan pi per 3 per tan pi per 3. Jadi kita masukkan nilai pi-nya, kemudian kita bagi sama nilai yang ada di bawah. Jadi setelah kita dapat, kita langsung mengubahnya. Jadi 2 per 3 akar 3 tambah 1 per 3 akar 3 per, ini ada salah penulisan ya, per akar 3. Ini karena penyebutnya sama, jadi kita langsung aja dijumlahkan. Jadi 3 bagi 3 habis, dikali akar 3 sama dengan akar 3, jadi akar 3 per akar 3 sama dengan 1. Oke, untuk perbandingan sudut istimewa ini, apakah ada yang ditanyakan? Apa yang ada yang ditanyakan? Yang 2/3 akar 3 itu didapat dari mana ya, Kak? 2 per 3 akar 3 ini? Iya, Kak. Jadi sekan untuk, kan dimasukkan dulu nilai pi-nya. Pi-nya 180. Kemudian kita bagi 6. Jadi 180 dibagi 6 kan 30. 30 derajat sekan. Sekan 30 derajat, kalau kawan-kawan cari, itu dapatnya 2 per 3 akar 3. Jadi itu dari sekan 30 derajat. Jadi sama dengan kotangan yang sebelahnya juga. Jadi kotangan per 3 itu 1 per 3 akar 3 itu dapatnya dari situ. Jadi kita masukkan dulu nilai pi-nya, kemudian kita bagi dengan pembilangnya itu, penyebutnya itu. Setelah dapat hasilnya, baru kita menuju ke sudut-sudut istimewa itu yang ada di atas sini. Tapi ini kan untuk sin, cos, dan tan saja. Jadi untuk kotangan dan sekan, kotangan dan kosekan itu nggak abang tampilin. Gimana? Baik, Kak, sudah paham. Nah, inilah abang contoh ini, seperti tan pi per 3 ini. Jadi 180 dibagi 3 kan 6. 60 derajat. Jadi sini kita lihat di sudut 60 derajat, tannya sama dengan akar 3. Jadi kita masukkan akar 3 gitu. Yang berikutnya itu persamaan trigonometri. Untuk persamaan yang pertama itu sin X sama dengan sin P, di mana X1 sama dengan P tambah K kali 360, dan X2 sama dengan 180 kurang P K kali 3 tambah K kali 360. Atau X1 sama dengan P tambah K 2 kali Pi. Kenapa 2 kali Pi? Kita tahu Pi nilainya itu 180, jadi 2 kali Pi. Dan yang S2-nya itu Pi
kurang P tambah K kali 2 kali Pi. Dan untuk cos X sama dengan cos P, X1-nya itu sama dengan P tambah K kali 360, X2-nya sama dengan negatif P tambah K kali 360, atau yang untuk X1-nya itu P tambah K kali 2Pi, dan yang untuk X2-nya negatif P tambah K kali 2Pi. Dan untuk tangannya, tan X sama dengan tan P, di mana X1-nya itu sama dengan P tambah K kali 180, atau X1-nya itu sama dengan P tambah K kali Pi. Kita langsung ke contoh soalnya. Untuk sin X sama dengan sin 20 derajat. Mempunyai batas X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360. Jadi kita masukkan yang untuk X1-nya itu nilai P-nya itu 20. Jadi 20 tambah K kali 360. Kita mulai dari K 0. Jadi di mana kita substitusikan 0 ke K. Jadi 20 tambah 0 kali 360 kan 0. Jadi X1-nya itu 0. Dan untuk K1 itu sama dengan 20 tambah 360 sama dengan 380. Itu dia tidak bisa memenuhi. Karena apa? Di soalnya itu udah jelas dia memiliki batas. Batasnya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 360. Jadi kawan-kawan wajib kalau untuk soal seperti ini lihat batasannya, karena nanti yang dinilai itu di himpunan penyelesaiannya. Jadi yang untuk X2-nya, X2 sama dengan 180 kurang 20, di mana P-nya itu 20, dan tambah K kali 360. Untuk K0 sama dengan K tadi dikali 360 sama dengan 0. Jadi 180 kurang 20 jadi 160. Kenapa untuk yang di X2-nya ini kita tidak ke untuk K sama dengan 1, karena kita lihat di K sama dengan 0 aja udah 160. Bisa jadi kemungkinan di K sama dengan 1 itu lebih dari 360. Maka HP-nya itu, himpunan penyelesaiannya itu 20, sama 160. Soal berikutnya, untuk 2 cos X sama dengan akar 3 memiliki batasnya sama, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 360. Untuk cos X sama dengan 1/2 akar 3, di mana untuk 1/2 akar 3 itu adalah cos 30. Dan untuk X1-nya itu kita masukkan nilai P-nya. P-nya itu adalah 30. Jadi 30 tambah K kali 360. Jadi untuk K0-nya itu, X1-nya itu 30. Dan untuk X2-nya itu negatif 30 tambah K kali 360. Untuk K0-nya X2 sama dengan negatif 3. Kenapa negatif 30 tidak memenuhi? Karena kan dia memiliki batas seperti yang menjelaskan dari awal tadi, jadi dia tidak bisa memenuhi. Dan untuk K1-nya X2 sama dengan 330. Dari mana? Yaitu 1 kali 360 ditambah dengan negatif 30, jadi 330.
Jadi himpunan penyelesaian untuk untuk soal yang kedua ini yaitu 30 dan 330. Oh ya, sebelumnya ada pertanyaan di sini? Saya Kak, kan di soalnya itu ada batasnya. Ya, Berarti kalau misalnya hasilnya itu min, kan tidak memenuhi batas karena batasnya itu lebih besar dari nol. Berarti nanti di himpunan penyelesaiannya kita ubah jadi positif gitu ya Kak? yang di mana tuh? Yang misalnya kan min 30 itu kan tidak memenuhi Kak, karena di Ya. soalnya itu batasnya itu lebih besar dari nol. Berarti kalau misalnya di himpunan penyelesaiannya kan otomatis harus positif. Berarti nanti min 30 ini kita hilangkan negatifnya jadi positif ya Kak? Enggak, kita enggak boleh kayak gitu. Kita enggak hilangkan, tetapi kita ambil yang memenuhi dengan persyaratannya. Jadi mungkin Yolanda salah lihat di sini. Ini 30 dari X1 yang ini. Jadi yang ini kita nggak usah masukin karena dia tidak memenuhi. Yang dimasukin itu yang ini dan ini. Sama seperti yang ini tadi, yang 380 kan, itu melebihi. Melebihi jadi nggak dimasukin di himpunan penyelesaian. Gitu. Jadi yang memenuhi saja, yang di dalam dari lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 360. Gitu. Kita masuk ke materi identitas trigonometri. Untuk yang pertama itu sin X tambah cos X, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kemudian sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Karena dia pindah, kalau ditanya sin kuadrat X jadi 1 kurang cos kuadrat X. Dan untuk sama seperti untuk cos juga, jadi cos kuadrat X sama dengan 1 per sin kuadrat X. Yang kedua itu 1 tambah tan kuadrat sama dengan secant X. Jadi 1 sama dengan secant kuadrat X kurang tan kuadrat X. Tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X kurang 1. Yang ketiga itu 1 tambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Jikalau ditanyanya kosekan kuadrat X kurang kotangan kuadrat X itu dia sama dengan 1. Dan untuk kotangan kuadrat X itu sama dengan kosekan kuadrat X kurang 1. Jadi dia dari satu identitas itu kita bisa mengubahnya agar bisa menyelesaikan soal-soal. Jadi disarankan untuk identitas trigonometri ini hafal yang di atasnya aja. Jadi kalau ditanyakan 1, kita bisa langsung menerapkan. Jadi tinggal ubah aja, pindahkan mana yang ditanya, jadi mana yang jadi jawabannya. Dan untuk contohnya, buktikanlah bahwa 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5 secant kuadrat X kurang 1. Jadi kita langsung jadi 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5 secant kuadrat X kurang 1 tambah 4. Kenapa secant kuadrat X kurang 1? Karena di situ kan kawan-kawan bisa lihat. Jadi untuk tan kuadrat X yang ini, yang tan kuadrat X ini, kita lihat di sini, jadi sama dengan secant kuadrat X kurang 1. Jadi di sini kita masukin secant kuadrat X kurang 1 tambah 4. Jadi 5 secant kuadrat X kurang 5. Jadi ini dikalikan ke dalam, tambah 4. Jadi sama dengan 5 secant kuadrat X kurang 1.
Jadi dia terbukti bahwa 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5 sekant kuadrat X kurang 1. Dan untuk soal berikutnya itu, buktikan bahwa 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Jadi kita langsung 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Jadi dia dikeluarkan, jadi ini sebenarnya nggak ada, jadi dia dikeluarkan jadi 3. Jadi di sini cuma cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Jadi di mana kita lihat di identitasnya, yaitu untuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ataupun cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Sampai sini ada pertanyaan untuk kawan-kawan? Sudah cukup jelas, Kak. Oke. Untuk pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan pada pertemuan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jikalau ada salah-salah pengucapan di dalam video kali ini. Jangan lupa like dan komen jikalau kawan-kawan ada saran di mana itu bisa menjadi bahan pengembangan untuk diri saya berikutnya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan sampai jumpa dalam video berikutnya.